Halo teman-teman Roto PTN, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan pastinya jangan lupa bahagia. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, harus tetap semangat dong. Oke, sebelumnya kenalin, aku Nabila Putri Leoni Sahadi dari jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Malang. Nah, kali ini aku mau sharing nih sama teman-teman semua tentang perjalanan lintas jurusan. Oke, jadi pertama aku masuk Universitas Negeri Malang itu lewat jalur SBMPTN. Dan selama aku menempuh pendidikan di SMA nih, 3 tahun aku berada di kelas IPA. Terus kok bisa sih aku masuk PGSD yang notabene soshum? Dari kecil itu aku emang pengen jadi guru, lebih tepatnya terinspirasi dari nenek aku yang dulunya juga seorang guru. Aku sering diajak nenekku ke sekolah dulu, terus merhatiin cara mengajar, terus kayak lingkungan di sekolah dasar. Semakin besar, aku juga bantu nenek pegang anak-anak les. Dan itu menyenangkan banget buat aku. Terus dari SD, SMP, dan alhamdulillahnya juga dimudahkan ke SMA-nya. Awal kelas 10 aku belum mikirin banget sih soal jurusan kuliah. Waktu kelas 10 juga aku masih aktif organisasi, kayak ikut lomba-lomba non-akademik seperti baris berbaris. Begitu pula naik kelas 11, aku juga masih belum fokus untuk menentukan jurusan kuliah. Aku masih asyik berorganisasi dan masih pengen menambah relasi pertemanan dengan mengikuti banyak ekstra kayak paskibra, paduan suara, jurnalistik, kayak gitu-gitu. Di situ aku bener-bener aktif banget sampai jadi pengurus ekstra, terus masih aktif ikut lomba-lomba juga sampai tingkat provinsi. Di suatu event paski, aku ketemu nih sama kakak kelas. Dia menyarankan buat menentukan jurusan kuliah sedari awal. Dan di situ aku mulai sadar kalau aku harus mengurangi kegiatan organisasi dan mulai fokus belajar untuk mempersiapkan SBMPTN. Ternyata dapat pengumuman kalau libur 2 minggu karena COVID-19. Setelah 2 minggu tidak ada kejelasan dari pihak sekolah tentang pembelajaran tatap muka, di situ aku mulai cari nih tempat bimbingan belajar. Dan berhubung kelasku IPA, aku ambilnya juga saintek. Dan setelah berbulan-bulan bimbel, aku baru dikasih tahu kalau ternyata jurusan PGSD itu lewat jalur soshum. Nah, kan tes SBM waktu tahunku bulan April, sedangkan aku baru tahu kalau PGSD itu soshum bulan Januari. Terus aku langsung pindah ke soshum dong, di situ aku ngebut banget. Dan aku sempat dimarahin sama orang tua aku sih, karena dari SMA kan aku IPA, terus pindah ke soshum. Nah, itu mereka takutnya kayak aku gagal tes gitu loh. Tapi karena itu pilihan aku harus meyakinkan mereka bahwa aku bisa. Dan beruntungnya temen aku ada nih yang lintas jurusan juga. Jadi kita bisa belajar bareng dan juga sharing info tentang universitas dan jurusan masing-masing. Nah, kalau kalian nih teman-teman Roto PTN yang juga lintas jurusan, kalian bisa cari temen yang lintas jurusan juga atau temen yang dari jurusan lain yang kalian ambil. Terus kalian bisa sharing, berbagi info, terus belajar bareng. Pokoknya manfaatin waktu kalian buat belajar. Emang di awal ngerasa berat banget sih, soalnya mikir mampu gak ya aku ngulang dari dasar. Dan saingan yang lain juga banyak yang ambil jurusan aku, tapi dia dari soshum asli, bukan lintas. Terus, tapi alhamdulillahnya di sisi lain orang tua juga ngasih support banget. Dan itu kayak dorongan besar buat aku. Karena orang tua aku sendiri itu memang sangat mementingkan pendidikan, tapi bukan tipikal orang yang mengekang. Kayak, ayo kamu harus rajin belajar, tuh kayak gitu tuh enggak. Mereka membebaskan aku untuk memilih dan mereka mendukung apapun pilihan aku. Sebelum berangkat tes, aku minta doa nih sama orang tua. Dan alhamdulillahnya waktu tes UTBK nggak ada kendala. Ini tips biar gak nervous waktu menjelang UTBK menurut pengalaman aku. Dulu aku malam mau UTBK nginep kan sama temen-temen. Terus di situ kalian belajarnya enjoy aja, malah buat sharing hal lucu-lucu biar ningkatin mood. Pas mau berangkat, berdoa, dan lepas buku materi. Kalau mau bicara sama temen-temen, topiknya yang enteng aja biar moodnya tetap terjaga. Jangan lupa perbanyak sholawat juga ya. Aku khawatir banget nih kalau nggak lolos. Dan makanya aku juga cari-cari informasi dari univ lain lewat jalur mandiri. Tapi ternyata selang 2 bulan pengumuman keluar dan alhamdulillah aku keterima.
Dan di situ aku bersyukur banget sih, aku yakin itu nggak lepas dari kuasa Allah. Aku belajarnya bukan yang terus-terusan banget sih, kalau ngerasa capek istirahat dulu aja. Banyak-banyakin latihan tryout, terus sama bikin list skor tryout kalian. Kalau sekiranya nilainya turun, kalian bisa tingkatin lagi belajarnya. Baca pembahasan itu worth it banget sih menurut aku, karena lebih mudah dipahami dan juga lebih mudah diingat. Aku juga bikin resume atau semacam ringkasan gitu. Terus ngerangkum pembahasan itu juga membuat kalian lebih mudah mengingat materi. Jangan ketinggalan juga ibadah sama doa-doanya. Mungkin sedikit tips buat kalian mengenai jalur langit nih. Yang pertama, sholat tepat waktu. Kalau dengar azan, kalian langsung aja ambil wudhu dan melaksanakan sholat. Nah, kalian bisa berdoa di akhir sujud. Kalian bisa sebutin apa aja permintaan kalian secara spesifik. Contohnya kalian pengen keterima di universitas apa, fakultas apa, itu kalian sebutin aja. Setelah sholat juga doain teman-teman kalian, karena kalau kita mendoakan orang lain secara diam-diam, malaikat akan mengaminkan doa kita. Dan jangan lupa saat meminta sama Allah, kasih sholawat sama syahadat. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Kalau nanti kalian udah terbiasa, kalian juga bisa terapkan puasa Daud. Yang ketiga, sedekah. Sedekah ini juga penting banget buat ikhtiar untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Gak perlu banyak, yang penting rutin. Terus, ini penting banget sih, kalian jangan pernah berani sama orang tua. Karena orang tua itu bener-bener tempatnya ridha Allah. Dan sholat sunnah. Sholat tahajud itu udah bukan rahasia umum lagi ya kehebatannya. Karena firman Allah, barang siapa yang datang padaku di sepertiga malam terakhir, ia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Wah. Selain itu, kalian juga bisa melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah di awal dan akhir sholat wajib. Dan sholat duha sama sholat hajat juga nggak kalah hebat. Kalian juga bisa terapin sholat-sholat sunnah itu. Dan yang penting kalian harus selalu mendekatkan diri sama Allah dan yakin sama diri kalian sendiri. Oh iya, usahain jangan tidur larut malam sih, biar besoknya nggak males buat aktif. Nah, buat kalian pejuang PTN, jangan lupa selalu semangat, persiapkan semua dari dini, dan jangan lupa selalu dekatkan diri sama Tuhan. Oke, sekian dari aku. Jangan pernah khawatir sama masa depan, ikuti aja alurnya. Yang penting kalian harus percaya sama diri sendiri, dekatkan diri juga sama Tuhan. Bye-bye!